minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulum wal hikam. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin seluruh umat, dan semoga pula tercurah limpahkan kepada keluarga dan para sahabat yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Sahabat RRN TV yang dicintai Allah dimanapun berada, perlu kita sadari semua yang ada di muka bumi ini pasti melalui proses penciptaan. Tidak mungkin tidak, karena jika tidak melalui proses penciptaan, adakah sesuatu yang ada tanpa melalui proses penciptaan? Pastinya tidak ada, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti di surat At-Tur ayat 35 sampai 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal yuqinun. Yang artinya, apakah mereka diciptakan tanpa suatu pun, ataukah mereka yang telah menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Maka dari itu, kita sebagai manusia pasti melalui proses penciptaan. Tapi bagaimanakah proses penciptaan manusia? Apakah di zaman milenial ini manusia diciptakan dengan cara download melalui Play Store atau App Store? Tidak. Jadi seperti inilah penciptaan manusia. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku, dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa sperma, kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama pula 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu yang sama pula 40 hari. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk menentukan 4 ketentuan. Yang pertama, ketentuan rizkinya. Yang kedua, ketentuan ajalnya. Yang ketiga, ketentuan amal perbuatannya. Yang keempat, ketentuan bahagia atau sengsara. Sahabat RRN TV yang dirahmati Allah, lalu kemanakah manusia setelah diciptakan? Akankah manusia terus hidup di dunia? Tidak. Ada nih firman Allah yang menjelaskan tentang pasti perjalanan manusia yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum amwatam fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Yang artinya, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian mematikannya dan dihidupkannya kembali, lalu kepadanya lah kamu dikembalikan. Apa sih maksudnya? Tadi katanya mati, lalu hidup, terus mati, terus hidup. Ternyata di sini Allah mengabarkan bahwa manusia itu melalui 2 fase kematian dan 2 fase kehidupan. Yang pertama, tidak ada. Yang kedua, kehidupan di dunia. Yang ketiga, kematian dan keluarnya ruh serta pemakaman. Yang keempat, kehidupan abadi setelah kematian. Sahabat RRN TV yang dirahmati Allah, menurut Ibnu Mas'ud, ayat ini senada dengan firman Allah di surat Ghafir ayat 11 yang artinya, mereka berkata, Ya Rob kami, engkau telah mematikan kami 2 kali dan engkau telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Lalu adakah satu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Adapun Abdullah bin Mas'ud menjelaskan sebagai berikut. Maksud dari wakuntum amwatang, dulu kalian adalah sebongkah tanah yang belum menjadi apa-apa. Ini adalah kematian pertama yang tadi disebut tidak ada. Kemudian fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian, lalu Allah menghidupkan kita. Ini adalah kehidupan pertama di dunia. Setelah itu summa yumitukum, maka kalian kembali ke kuburan-kuburan kalian. Ini adalah kematian kedua. Lalu summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, kemudian dia membangkitkan kalian di hari kiamat. Inilah kehidupan kedua. Maka dari itu lengkap sudah, ada 2 fase ketika mati dan ada 2 fase ketika hidup. Adapun ada dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas mengatakan maksud dari ayat tersebut adalah dulu kita ada dalam tulang sulbi bapak-bapak kita yang belum menjadi apa-apa. Kemudian Allah menciptakan kita, kemudian Allah mematikan kita dengan kematian yang sebenar-benarnya. Lalu Allah menghidupkan kita di hari kebangkitan. Sahabat RRN TV
yang dirahmati Allah, terus untuk apakah manusia diciptakan? Hanya untuk membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Tidak, manusia diciptakan untuk menjadi seorang khilafah di muka bumi ini. Ini senada dengan firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inni za'ilum fil ardi khalifah. Sungguhnya Allah hendak menjadikan seorang khilafah di muka bumi ini. Siapakah yang menjadi khalifah di muka bumi ini? Ternyata di ayat ini Allah mengabarkan kepada para malaikat bahwa ia akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Kata za'ilung digunakan padahal suatu itu belum terjadi. Ini untuk menguatkan dan meneguhkan akan kebenaran peristiwa tersebut. Menurut Qatadah, ini adalah berita dari Allah kepada para malaikat dengan berfirman, aku hendak berbuat begini. Lalu malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a, yang artinya mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan seorang khilafah di muka bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Malaikat seolah-olah penasaran tentang hikmah di balik pengangkatan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Lalu Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui daripada apa yang tidak kalian ketahui. Ini adalah jawaban dari Allah kepada para malaikat. Allah lebih mengetahui kebaikan yang sebenarnya terjadi atas pengangkatan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa yang dikatakan malaikat bahwa mereka akan merusak dan membunuh itu memang benar. Namun akan banyak kebaikan dan kemaslahatan yang tidak diketahui para malaikat. Salah satu kemaslahatan tersebut adalah diutusnya para nabi dan rasul untuk manusia, akan lahirnya pula orang-orang yang benar, para syuhada, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang soleh. Allah lebih mengetahui segala kebaikan yang akan terwujud dengan pengangkatan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka dari itu, sahabat RRN TV, masuk ke golongan manakah kita? Apakah kita akan masuk ke golongan yang membunuh dan merusak, atau ke golongan yang senantiasa berbuat baik? Maka untuk menjadi golongan yang senantiasa berbuat baik diperlukannya keimanan yang kokoh, dan untuk menjauhi golongan perusak dibutuhkannya mental, intelektual, dan moral spiritual. Semoga kita selalu berada pada golongan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan dan membawa kemaslahatan. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat RRN TV, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Muhammad Ihsan pamit undur diri. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.